warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami JGP Angkatan 11 dari Kabupaten Klaten. Bersama Bapak Budiano sebagai fasilitator dan bersama Bapak Agung sebagai pengajar praktik. Saya Catur Handayani dari TK Pertiwi Poma 1, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten. Saya Kurniawati dari TK Pertiwi Mundu, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten. Saya Nikmah Barokah dari TK Pertiwi Malangan 1, Kecamatan Tulung dari Kabupaten Klaten. Saya Widyawati dari TK Pertiwi Cokro, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten. Izinkanlah kami akan mempersembahkan demonstrasi kontekstual tentang Praktek coaching supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Catur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dunia. Bagaimana kabarnya hari, Bu Catur? Alhamdulillah baik sekali Bu Kurnia. Bu Kurnia, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, saya juga baik, Bu Catur. Baik, Bu Catur, sebelum kita melakukan coaching, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Yang pertama, saya akan mendiskusikan rubrik penilaian kita kali ini, deh. Baik, Bu Catur, pada percakapan coaching ini saya akan mengamati coach dan coachee. Akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot pada coaching, dan juga bagaimana coaching merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Baiklah, Bu Catur. Kemudian dengan nanti ketika melakukan coaching jangan lupa menerapkan prinsip coaching, yaitu yang pertama kemitraan, yang kedua proses kreatif, yang ketiga memaksimalkan potensi. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ya, Bu Catur ya. Yang pertama yang akan saya tanyakan pada Ibu Catur adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Oke, baik Bu Kurnia. Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu kehadiran penuh atau presence, kemudian mendengarkan aktif, dan yang terakhir adalah pertanyaan berbobot, begitu Bu Kurnia. Baik, Bu Catur. Selanjutnya untuk pertanyaan yang kedua, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Kompetensi yang spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif ya Bu Kurnia, dan juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Ini Bu Catur. Pertanyaan terakhir nih ya, Bu Catur. Indikator yang bagaimana yang diinginkan Ibu dalam proses coaching kali ini? Ya baik Bu Kurnia, saya ingin coach saya ini bisa menemukan solusi begitu Bu Kurnia dari permasalahannya, atau menemukan langkah-langkah untuk mengatasi permasalahannya secara mandiri, begitu Bu Kurnia. Baik, Bu Catur. Demikian praobservasi kali ini, Bu Catur. Silakan Ibu melakukan coaching terhadap coachingnya. Nanti semoga berjalan dengan lancar, Bu Catur. Baik Bu Kurnia, terima kasih Bu Kurnia atas kesempatannya Bu. Saya akan melanjutkan untuk praktek coaching dengan coach saya. Iya, baik, silakan Bu Catur. Terima kasih Bu Kurnia. Sama-sama, Bu Catur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Ya, baik, bagaimana kabarnya Ibu Nikmah? Alhamdulillah Ibu sehat. Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Bu Nikmah, saya juga sehat. Bu, katanya ada yang mau disampaikan nih, apakah benar Bu Nikmah? Iya benar Bu, ada yang mau saya ceritakan. Baik Bu, tapi kita hanya punya waktu 10-15 menit saja nih ya Bu Nikmah ya, untuk kita ngobrol-ngobrol ya Bu ya. Lalu apa nih yang mau disampaikan Bu Nikmah kepada saya? Begini Bu, ini terkait rekan guru di sekolah saya Bu. Dari tahun ke tahun saya perhatikan tidak ada perubahan. Pemberian materi dengan cara klasikal saja. Padahal pada zaman modern sekarang ini, tuntutan teknologi salah satunya teknologi pembelajaran semakin maju pesat. Akan tetapi Bu, rekan guru di sekolah saya tidak melakukan dan belum mempunyai keinginan untuk berubah. Sehingga yang terjadi pembelajaran kurang bervariatif. Seperti itu Bu Catur.
baik Bu Nikma. Berarti itu garis besarnya dari permasalahan Ibu itu tadi dari rekan guru di sekolah ya Bu ya. Ibu melakukan yang rekannya tadi melakukan pembelajaran yang kurang bervariatif. Betul Bu, pembelajaran kurang bervariatif, media pembelajaran juga kurang beragam. Intinya model pembelajaran yang masih lama. Ya baik Bu Nikma. Mungkin kira-kira nih ya Bu Nikma ya, dari percakapan kita ini apa sih yang Ibu dapatkan Bu Nikma? Baik Ibu, dari percakapan kita kali ini saya ingin mendapatkan adanya perubahan di sekolah, khususnya dalam metode pembelajaran di kelas. Ya Bu Nikma baik. Jadi yang Ibu Nikma harapkan adanya perubahan ya Bu ya. Kira-kira perubahan seperti apa nih Bu Nikma yang diinginkan atau yang ingin didapatkan Bu Nikma? Saya ingin adanya perubahan, baik itu dalam metode pembelajaran, media pembelajaran yang variatif, yang dapat digunakan anak sesuai minat dan bakatnya, atau bisa juga dengan video pembelajaran yang menarik untuk anak-anak lihat. Oke baik, seperti yang Bu Nikma sampaikan tadi, pembelajaran dengan metode media, model pembelajaran yang bervariasi itu menurut Ibu adalah kondisi yang ideal, yang berarti di level 10 ya Bu ya. Jadi menurut Ibu lagi, mungkin keadaan rekan-rekan di sekolah Ibu itu pada level berapa Bu? Sepertinya masih berada di level 5 Bu, karena di sekolah saya guru senior, jadi untuk melakukan perubahan ke level yang lebih tinggi lagi agak sulit Bu. Baik, sepertinya masih di level 5 ya Bu ya, karena di sekolah Ibu itu nanti untuk kondisi yang sekarang nih kira-kira bisa ditingkatkan nggak untuk perubahan dalam pembelajaran yang dicapai sampai level berapa gitu Bu Nikma? Mungkin kalau bisa meningkat sampai ke level 7 Bu. Ya, baik. Karena kalau untuk lebih dari itu agak sulit, karena rekan guru kebanyakan guru senior, jadi meningkat sampai ke level 7 itu lebih agak sulit Ibu. Oke, baik Bu Nikma. Dari level 5 ke level 7 ya Bu ya. Nah, jadi kira-kira nih Bu Nikma, usaha apa sih yang ingin Ibu lakukan yang Bu Nikma? Sebenarnya saya juga masih belum terpikirkan rencana apa yang akan saya buat Bu. Mungkin kegiatan semacam mentoring atau pendampingan individu kepada rekan guru di sekolah saya. Seperti itu Bu. Oh, baik. Oke, rencana Ibu akan melakukan mentoring atau pendampingan ya Bu ya. Kira-kira mungkin Bu Nikma selain itu ada tidak strategi yang pernah Ibu Nikma terapkan dan itu membuat nyaman begitu Bu dengan rekan Bu Nikma? Pernah beberapa waktu lalu ketika sekolah akan melakukan visitasi akreditasi, sekolah menghadirkan narasumber untuk memberikan mentoring atau pelatihan singkat. Mungkin hal semacam itu bisa saya terapkan lagi, jadi seperti pelatihan metode pembelajaran seperti itu Bu. Oke, baik Bu Nikma. Dalam hal ini berarti Ibu Nikma sudah merencanakan mentoring ya, pendampingan dan pelatihan. Dari ketiga rencana ini nih, menurut Bu Nikma itu yang paling nyaman atau yang paling tepat dan cepat dapat terrealisasi itu metode yang mana tadi Bu Nikma? Kalau untuk saat ini yang paling cepat dapat saya realisasikan sepertinya yang mentoring Bu. Karena kalau untuk pelatihan akan memerlukan waktu dan persiapan-persiapan seperti narasumber, konsumsi dan biaya juga. Jadi memerlukan waktu yang tidak sebentar. Untuk saat ini yang paling nyaman dan cepat untuk dilakukan ya mentoring tersebut Bu. Oke, baik Bu Nikma, kegiatan mentoring ya Bu Nikma ya. Selanjutnya untuk kegiatan mentoring ini itu Bu Nikma, itu kira-kira Bu Nikma membutuhkan support atau bantuan siapa Bu? Ada sih Bu, saya membutuhkan beberapa rekan guru dari Kombel yang kompeten untuk membantu saya Bu. Oke, baik, berarti Ibu sudah melaksanakan rencana mentoring ini dengan kolaborasi ya Bu Nikma ya. Kira-kira kapan itu Bu Nikma yang mau memulai melaksanakan itu kapan kira-kira? Insya Allah secepatnya Bu. Minggu depan mungkin saya bisa memulai. Besok saya akan mencoba untuk berdiskusi dan berkolaborasi dengan rekan-rekan Kombel dan mencoba melakukan kegiatan mentoring tersebut Bu. Oke, baik Ibu Nikma, bagus sekali Bu. Dan untuk percakapan kali ini, apa sih yang
dapatkan gitu Bu? Dari percakapan kali ini saya mendapatkan gambaran bagaimana terjadi perubahan di sekolah saya dengan cara melaksanakan mentoring. Kemudian dibantu dengan rekan-rekan dari komunitas belajar fokus PAUD yang berkompeten dalam metode pembelajaran yang bervariatif. Oke Ibu, Alhamdulillah ya Bu Nikmah ya sudah mempunyai gambaran untuk melakukan perubahan, melakukan metode pembelajaran yang bervariatif ya Bu Nikmah ya. Oke baik, saya tunggu Bu Nikmah ya nanti kabar dari Ibu setelah. Assalamualaikum Bu Catur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Kurnia. Ya, baik Bu Catur. Ibu tadi sudah melakukan coaching ya Bu dengan Ibu Nikmah. Sebelum kita akhiri pertemuan kita kali ini, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan dengan Ibu pasca observasi. Pertanyaan yang pertama, apa saja yang sudah dilakukan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan Bu Catur? Ya baik Bu Kurnia, tadi pada percakapan coaching ini saya sudah melakukan percakapan dengan alur tirta begitu Bu Nia, menanyakan tujuan, identifikasi, kemudian saya sudah rencana aksi serta tanggung jawab sehingga alur tirta ini bisa menggali coaching begitu Bu. Ya, baik Bu Catur. Menurut saya sebagai observer, Ibu sudah melakukan coaching sesuai dengan alur tirta. Ibu juga sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu Nikmah sebagai coach, sehingga Bu Nikmah bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dan juga coaching yang Ibu lakukan sudah sesuai dengan prinsip coach. Selanjutnya Bu Catur, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan coaching yang sudah dilakukan? Oke Bu Kurnia, mungkin kompetensi yang ingin saya lakukan dengan cara lebih memahami lagi begitu Bu Nia proses coaching sehingga saya dapat melakukan coaching ini dengan lebih baik lagi dan saya akan belajar lagi terus menerus latihan coaching begitu Bu Nia. Baik Bu Catur, semoga sukses ya Bu Catur. Ya, Kemudian terima kasih. observasi kita kali ini semoga bermanfaat untuk kita semua Bu Catur. Ya, baik, terima kasih Bu Kurnia. Terima kasih kembali Bu Catur. Assalamualaikum Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.